Musik menyatu irama baru, jadi nuansa kita berbagiku. Halo, para pecinta teater. Saya senang banget bisa berbagi sesuatu yang spesial banget sama kalian hari ini. Catat tanggalnya ya. Hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2025, Teater Nol bakal menampilkan pertunjukan yang luar biasa dan sayang banget buat dilewatkan. Perkenalkan Pop Sandiwara Sunda. Ini bukan sekadar sandiwara biasa loh. Ceritanya dalam banget menyelami hati manusia dengan latar belakang budaya Sunda yang kaya. Coba bayangkan, ceritanya tentang kehidupan sekelompok orang yang dianggap gila sama masyarakat. Tapi ada yang beda nih. Sandiwara ini justru ngajak kita buat mikir ulang. Bener nggak sih arti kata gila itu sendiri? Dalam bahasa Sunda, nyebut orang gila atau gilo itu nggak cuma nggak tepat, tapi juga bisa nyakitin hati. Nah, pertunjukan ini bakal ngebongkar hal itu. Bikin kita bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang bikin seseorang sampai ke titik itu? Jangan-jangan, yang kita sebut gila, itu sebenarnya cuma jeritan hati yang nggak dimengerti. Datang, yuk ke Gedung Seni Rumentang siang, mulai jam 7:30 pagi sampai jam 5 sore. Ini kesempatan emas buat nonton langsung pengalaman teater yang luar biasa, memadukan cerita yang menyentuh hati dengan tradisi teater Sunda yang kaya. Siap-siap terpukau sama akting para pemainnya, dialog yang bikin baper, dan cerita yang bikin kita mikir terus meskipun acaranya udah selesai. Ini bukan sekadar sandiwara, tapi sebuah perjalanan yang membuka mata hati tentang arti menjadi manusia. Ajakin teman-teman, keluarga, dan semua yang suka nonton teater, ya. Kita ramaikan Teater Nol dan larut dalam cerita pop sandiwara Sunda yang memikat. Jadikan hari itu tak terlupakan. Sampai jumpa di sana. Teater Nol, we are start from zero. Lelep diambung lelep, disematkeun dina hate. Hei Enung, ya kuring basrakeun. Anak, badai, stang, bom, mortir, cut. Malahan, udah lagi sadia. Iwan Dok, nu jadi pangupa jiwa. Iwan Dok, anu bisa mere sumanget ka kuring. Ngan sekal sabab eta anu. Bebende kuring nu satia, najan anjeun ku si Cangcaya. Oh Nung, ku kuring pasti dibom. Dia recah ku timah panas. Saya ampun ke penjajah. Ku rek di baledog. Kundok, dicemes ku roket. Demi Endok, demi juara. Demi cinta, Demi perang, merdeka. Di Rena Dicipta, kita berpadu kolaborasi budaya dalam satu laku. Musik menyatu irama baru, jadi nuansa kita berbagiku. Nada radio suara menemani, cerita dan lagu tak pernah mati. Ruang bersua, ide berkembang, semua bersama tanpa bimbang. Bla bla radio space, listen and enjoy. Tetap semangat. Saya mau menyapa juga teman-teman yang sudah hadir bersama kita di studio ini. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, nanti kita akan ngobrol sama teman-teman yang juga sudah hadir bersama kita di studio Bla Bla Radio Space. Nah, Blavers, masih di awal pekan tahun yang baru ini, tahun 2025. Segenap manajemen Bla Bla Radio Space kembali mengucapkan selamat tahun baru 2025. Dan juga mengucapkan bersyukur juga ya bahwa di tahun yang baru ini kita masih bisa bersama-sama bergabung, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Blavers, kita juga mungkin sudah punya rencana-rencana ya di tahun 2025 ini, apapun itu gitu yang teman-teman juga sudah rencanakan untuk sebuah perkembangan ke depan. Semoga di tahun ini lebih menghasilkan kesuksesan lagi. Dan tentunya disertai oleh semangat yang tetap menyala dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Blavers, kembali mengingatkan berbagai platform yang ada di Bla Bla Radio, itu salah satunya yang pertama adalah di aplikasi Android kita yaitu Bla Bla Radio. Terus kemudian website kita halloblavers.com, Instagram kita Bla Bla Radio Space, YouTube channel kita Bla Bla Radio Space, TikTok Bla Bla Radio Space, dan Snack Video by Hendra Riyadi.
ada sebuah arus atau gelombang baru di Blabla Radio Space, yaitu apa? Ada merchandise kita nih, ada Blabla Radio Official Merchandise, di mana nanti teman-teman bisa selalu kepoin di TikTok kita ya, merchandise kita Blabla Radio. Apabila ada ketertarikan, ada minat, silakan untuk berinteraksi di platform kita di TikTok. Merchandise Blabla Radio Space. Bicara mengenai seni pertunjukan teater. Seni pertunjukan teater ini adalah seni pertunjukan kolaboratif yang menggabungkan antara kata-kata, suara, gerakan, dan juga elemen visual untuk mengekspresikan makna. Dan seni pertunjukan teater ini pun juga bisa membuat kayak semacam perspektif terhadap permasalahan sosial dan juga menggugah terhadap masalah kemanusiaan. Dan bincang-bincang kita hari ini akan ada keseruan karena perbincangan kita hari ini adalah rangkaian menuju pentas pop sandiwara Sunda berjudul Owah, di mana nanti akan dipentaskan oleh teman-teman dari SMKN 2 Teater 0 Bandung bersama saya Ferry Flow, Blabla Radio Space, listen and enjoy. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Oke, Blavers, sepertinya kita sudah bersama dengan salah satu rekan atau teman dari Teater 0 yang sudah bersama saya. Di sebelah saya ini adalah Kang Tommy. Halo Kang Tommy, apa kabar? Halo Om, sehat selalu Om, ya. sehat selalu Om. Waduh, terima kasih nih Kang Tommy sudah bergabung bersama kita di Sama-sama. Blabla Radio Space. Karena apa? Karena kan di sini ada aspek-aspek yang unik, menarik, dan pastinya amat sangat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman atau Blavers dimanapun berada ya, dari obrolan-obrolan kita nantinya ya. Nah, mudah-mudahan Om. Amin. Gimana Kang Tommy, tahun 2025 ini sepertinya ada semangat dan spirit baru kayaknya ya? Iya betul Om. Khususnya untuk mengawali tahun 2025, spirit saya pribadi sepenuhnya sedang diprioritaskan kepada pertunjukan ini kebetulan Om, gitu. Oke. Jadi ada semangat, ada spirit untuk membina, membimbing, melatih anak-anak di komunitas Teater 0 SMK 2 Bandung. Begitu ya, luar biasa nih, benar-benar terasa kok aura spiritnya nih sampai ke sini. Terima kasih sebelumnya ya Kang Tommy ya, sama-sama, sudah Om. Betul sudah berbagi energi buat teman-teman khususnya Teater 0 SMKN 2 Bandung. Nah, kita langsung aja nih Kang Tommy di obrolan kita yang mungkin bisa dimaknai juga oleh Blavers. Ini khususnya tadi kan di awal sudah ada uraian singkat mengenai apa itu seni pertunjukan khususnya teater dan sebagainya ya. Betul. Sebelum kita nanti akan ngobrol tentang topik yang nanti menjadi highlight obrolan kita adalah pop sandiwara Sunda berjudul Owah itu. Oh iya, Oke. betul, Tapi siap. sebelumnya nih Kang Tommy, perihal atau topik mengenai seni pertunjukan khususnya teater itu, kalau menurut sudut pandang dari Kang Tommy sendiri, kebetulan Blavers Kang Tommy ini juga sebagai sutradara ya, betul ya? Iya. Di pentas yang nanti ya? Betul. Oke, luar biasa kan. Nah, Kang Tommy, seperti itu tadi, menurut atau dari sudut pandang atau perspektif Kang Tommy sendiri, seni pertunjukan teater itu sebetulnya realitanya seperti apa sih Kang? Lebihnya? Untuk saat ini ya, untuk saat ini khususnya ya Om ya. Jadi kalau dari sudut pandang saya sebagai pelaku atau penggiat seni pertunjukan teater khususnya, Kang, memang beberapa dekade ini mengalami perkembangan kan kebetulan saya juga dulunya bersekolah di SMK 10 jurusan teater, terus meneruskan ke ISB jurusan teater. Melihat fenomena teater saat ini mungkin selain berkembang dengan dengan gagasan-gagasan teaternya, ada juga beriringan dengan bentuk-bentuk teater lainnya gitu. Jadi semakin kompleks sebenarnya bentuk-bentuk. Kan ada kabaret, ada bentukan teater-teater lainnya lah. Nah, kebetulan kalau yang saya geluti atau yang mau kita pentaskan nanti, bahkan bisa terbilang
untuk anak-anak zaman sekarang ya Om ya, untuk anak-anak zaman sekarang memang menjadi tantangan nih. Karena kan ini termasuknya teater tradisi nih Kang. Teater tradisi yang dimana notabene-nya untuk saat ini zaman sekarang kan kita bergesekan seni pertunjukan dengan seni-seni film nih Kang. Gitu kan ya. Ruang-ruang kami untuk berpentas kan terbatas hanya di gedung-gedung pertunjukan sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi memang menjadi tantangan yang ingin saya terapkan ke anak-anak remaja saat ini nih untuk lebih mencintai juga ke seni-seni teaternya begitu juga ya. gitu. Betul. Jadi boleh dibilang atau boleh dikata Kang Tommy mungkin dari apa yang Kang Tommy amati dari kilas perjalanan waktu nih tentang perkembangan dunia seni pertunjukan khususnya teater ini. Betul. Dari masa ke masa ya, dari apalagi masa ke masa, Om. Betul, apalagi tadi sudah disampaikan bahwa ini nuansanya adalah teater klasik. Ya, namun mungkin peminat atau boleh dikata mungkin penonton yang suka mengapresiasi teater itu mungkin berharap akan ada perkembangan berikutnya ya. Betul. Dari sisi tampilan pertunjukan, dari sisi naskah juga, topik-topik apa yang digali yang bisa untuk dipentaskan mungkin seperti itu ya, Kang Tommy ya. Betul Om. Karena kan yang menjadi tantangan untuk kita sebagai penggiat teater saat ini, kita harus berpikir keras dan berpikir terbuka bahkan. Kita tidak bisa egois sebagai penggiat teater, apalagi tradisi. Kita tidak bisa bergerak kalau bahasa Sundanya mah ngigelan zaman lah Kang gitu. Kita di teater sendiri juga kita sebenarnya harus bisa ngigelan zaman nih. Makanya kenapa tajuk untuk pertunjukan saat ini saya beri embel-embel di depannya ada pop gitu. Begitu. Nyambungnya ke sini nih arahnya. Karena saya juga tidak bisa mengeluarkan pendapat saya sendiri gitu. Saya harus mengikuti zaman sekarang, keinginan anak-anak remaja penonton saat ini gitu. Yang notabene-nya mereka kan sudah mulai banyak masukan-masukan ya K-pop dan lain sebagainya gitu. Betul. Ya, memang sih setuju, saya sependapat juga ya Kang Tommy ya. Jadi memang kita harus selalu berinovasi dan tentunya juga saya yakin Kang Tommy juga pasti menggali referensi dari yang lain juga ya tentang bagaimana sih situasi kalau kita sekarang mau ada sebuah pentas dan sebagainya, khususnya kan ini melibatkan teman-teman yang notabene mereka nih pelajar ya, kalangan pelajar di mana mereka juga mungkin bisa jadi dalam perjalanan bergelut di dunia teater ini juga mungkin masih butuh tambahan wawasan-wawasan juga ya. Iya, betul. Dan disinilah peran sutradara nih, yang mengarahkan dan sebagainya. Oke. Nah sekarang saya tertarik dengan istilah yang tadi tuh. Ada istilah pop, sandiwara, Sunda. Apalagi nanti di belakangnya lebih serem lagi, judulnya adalah Owah. Iya betul. Oke, kita balik lagi deh tentang yang istilah pop itu tadi ya. Pop, ya. Kenapa boleh kita gali lagi lebih jauh lagi tentang popnya itu sendiri? Kenapa kita harus atau Kang Tommy ingin menambahkan sebuah atribut pop di sandiwara Sunda ini? Gimana tuh Kang? Oke, jadi gini Om. Secara basic memang garapan ini dibentuk secara sandiwara Sunda. Kebetulan saya juga pernah dulu PKL di Miss Cici Om di Jakarta yang notabene-nya mereka bergerak di bidang sandiwara Sunda tapi ruang lingkup sekitarnya orang-orang Betawi itu Om. Oh iya. Betul, di sana di Miss Cici saya PKL selama sebulan lah, ada sebulan. Saya dapat input banyak tuh dari sana. Ternyata mereka bisa tidak membuang ke sandiwara Sundaannya, tapi mereka bisa juga menyuguhkan kepada orang-orang Betawi yang sekitarnya situ, orang-orang Jakarta yang notabene-nya nggak mengerti bahasa Sunda kan Om gitu. Betul. Iya. Menariknya di situ sejarah terinspirasi pertama kali saya menjadikan atribut ada pop di depannya. Mungkin salah satunya indikasinya dari situ Om. Oke. Karena mungkin sandiwara Sunda ini bisa dikemas secara konsep gagasannya sandiwara Sunda, tapi juga bisa diisi ruangnya dengan kepopuleran yang sekarang gitu kan. Dari populer itu betul, dari gaya bahasanya saya juga mencoba untuk gaya-gaya bahasa Sunda yang ringan gitu. Karena kan notabene-nya anak-anak remaja
ternyata fenomena anak-anak remaja sekarang di SMK Negeri 2 Kota Bandung sendiri juga, dia notabene-nya orang Bandung. Tapi tidak bisa berbahasa Sunda Om. Kan fenomena kan ngeri ya Om ya. Waduh, ironis ya. Ironis kan gitu ya Om ya. Kan ironis maksudnya. Iya. Mungkin ketika ada pop di depannya, ketika disuguhkan dengan bentuk-bentuk yang lebih ke entertain saat ini bisa dibentuknya, salah satunya ada bentuk-bentukan kita bernyanyi juga ada, salah satunya nanti di galapannya mudah-mudahan bisa menjadi mereka lebih paham lah gitu Om. Begitu. Tentang bahasa-bahasanya betul. Ya, setuju. Dan saya kayaknya sedikit sudah menangkap dari aspirasi yang tadi gitu ya. Kenapa ada pop di sini? Karena kan kalau kita bicara di dunia musik, musik pop itu pasti orang sudah terbawa secara psikologisnya itu mudah dicerna, betul. terus mudah diikuti gitu ya. Terus kalau di ranah musik ya, betul. nah mungkin bisa jadi situasinya nggak jauh berbeda dengan di dunia teater. Begitu kita ada embel-embel pop, ini mah kayaknya mudah diikuti, mudah dicerna gitu ya. Apa yang terjadi di rangkaian dialog-dialog dan sebagainya, adegan-adegannya. Makanya istilah pop ini, apalagi kita bicaranya sandiwara Sunda, amat sangat spesifik pastinya ya, kurang lebih begitu ya, dengan bahasanya, tutur kata dan sebagainya. Cuman karena ada embel-embel popnya ini diharapkan memang jadi bisa membawa efek psikologis. Nonton siga kumaha sih kalau bahasa Sundanya, mungkin begitu ya. Iya betul. Penasaran lah, mudah-mudahan. Oke. Nah, gitu. Saya sudah menangkap seperti kenapa harus ada embel-embel popnya. Tapi ini yang nggak kalah menarik adalah sudah pop sandiwara Sunda, judulnya Owah. Owah itu sebetulnya apa sih Kang? Owah. Ya mungkin untuk seumuran Om dan saya mungkin tidak asing untuk bahasa Owah ya Om ya. Begitu sebenarnya ya. Owah itu memang dalam kata arti kan gila Om gitu. Oh begitu. Gila. Betul, Owah itu gila. Dan memang malah 90% anak-anak tidak tahu tuh gitu yang saat ini. Bahkan pemain-pemain anak-anak teater nolnya sendiri juga pada saat saya mengeluarkan gagasan naskah yang saya buat, ternyata mereka juga apa Owah nih Om katanya gitu kan. Kurang mengerti. Ya salah satunya gini, sejarah kenapa saya mencoba kan karena ini sedikit cerita saja Om, cerita. Silakan, Blavers juga cerita, mungkin pengen tahu juga nih. Betul, sedikit cerita. Jadi teater nol sendiri memang berusaha untuk menjaga keoriginalitasan juga Om. Jadi setiap pentas yang dimana kita punya program 1 tahun sekali yang disebut Big Show, kita lakukan setahun sekali dan menggunakan naskah-naskah yang kita buat sendiri Om. Pertama memang untuk disesuaikan dengan kondisi keanggotaan di teaternya juga gitu. Jadi bisa pas si aktor-aktornya. Nah, salah satunya naskah Owah ini. Naskah Owah ini memang terinspirasi dari sini Om sih. Zaman sebelumnya kan kita sudah menghadapi pemilihan umum dan lain-lain sebagainya ya Om ya. Situasi yang kemarin lumayan cukup marak ramai lah ya. Marak ramai, terus sosmed sudah seperti tidak ada ambang batas sekarang Om ya. Sosmed siapapun bisa mengakses dengan mudahnya, yang penting ada kuota dan sebagainya. Dari situ banyak hal-hal yang saya angkat, ternyata banyak hal-hal Owah ya Om yang di negeri ini gitu maksudnya. Jadi sedikitnya memang kalau secara dalam ini agak berat sih sebenarnya, agak berat sih tema Owah ini, cuman memang dikemasnya secara ringan untuk saya. Jadi lebih ke si Owah ini saya ingin menyampaikan kepada Blavers, pada penonton yang nanti menyaksikan pagelaran kita bahwa ketika kalian melihat orang-orang Owah atau orang gila di jalan, kalian jangan dulu menjudge bahwa orang itu dia gila tidak pakai baju, sepenuhnya gila. Karena dia punya background bagaimana dia bisa menjadi Owah atau gila gitu. Menarik. Gitu Om. Selebihnya. Sebentar. Owah sendiri ini itu adalah hanya sebatas sebuah istilah atau kadang-kadang dalam keseharian tuh suka diucapkan nggak sih kalau buat orang yang betul. Suka diucapkan nggak? Karena betul, begini, suka. Kalau saya nih biasa dengan teman-teman yang seru-seruan gitu ya, walaupun kita konteksnya adalah kalau bahasa Sundanya ya Blavers ya, mungkin Blavers ada yang belum tahu, heureuy atau bercanda gitu ya. Gelo sih amaneh. Nah, kira-kira kayak gitu ya.
ada sebuah istilah-istilah kayak gitu. Nah, OA sendiri dalam keseharian itu memang kadang-kadang suka diucapkan nggak sih, atau itu hanya sebuah simbol saja gitu atau gimana? Kalau untuk sekarang mah kata gila siaman, terus ada beberapa kata yang lainnya yang menyerupai gila mana atau bahasa-bahasa yang kasarnya. Bunyinya kayaknya kurang enak, tapi kalau dalam keseharian pergaulan kayaknya sih itu jadi sudah tidak yang aneh dan betul, jadi orang nggak tersinggung juga gitu. betul malah jadi dimaklumin gitu. Om ya, jadi kadang senang aja kayaknya nah itu berarti kan ada fenomena perubahan makna tuh Om. Begitu, ada ya. fenomena perubahan makna di mana mungkin saya pribadi juga mungkin salah satu indikasi perubahan makna ini ya dari situ Om, mungkin dari sosmed, dari apa yang mereka mungkin dari kecil udah lihat sosmed dan lain sebagainya. Sering mendengar, kan sekarang para konten kreator juga ya kadang ada yang tidak disaring tuh bahasa-bahasanya Om. Jadi mungkin mereka tidak mencari tahu dulu seperti apa, mereka langsung menelan bulat-bulat bahwa oh ya ini bahasa-bahasa seperti biasa gitu, kayak gitu kayaknya. Tapi untuk dipertunjukkan saat ini memang lebih kompleks ya Om. Saya lebih membawa bahwa OAH ini sesuatu yang besar, bukan menjadi sehari-hari tuh, tapi lebih ke dampak indikasi sifat psikisnya gitu Om, kalau dipertunjukkan saat ini gitu. Ya betul. Berarti mungkin di pertunjukan nanti itu sebetulnya kalau kita lihat di aspek belakang layarnya atau behind the scene-nya, mungkin ada hal yang juga tidak simple untuk menyampaikan pesan OAH ini juga ya, terhadap penonton ya. Iya betul Om. Boleh diceritain nggak kira-kira apa nih hal yang menjadi aduh kayaknya susah juga ya atau apa, dalam aspek apanya biar nanti yang mau nonton penasaran. Oke. Jadi yang menjadi sulit ketika menggali naskah OAH ini, kan saya menciptakan 4 peran Om. Ada gitu 4 peran dengan background yang berbeda-beda. Oke. Ada yang menjadi backgroundnya tentara, ada yang menjadi tukang endog. Betul, ada yang seorang pecinta gitu, ada remaja yang berhubungan dengan romansa gitu. Terus ada satu lagi tukang endog. Terus apa lagi tadi teh? Romansa, tentara sama apa? Atlet. Ada atlet badminton. Saya angkat di situ juga. Jadi memang dari berbagai perjalanan saya melihat sosmed dan sebagainya, saya campurkan di dalamnya. Ya jadilah muncul tokoh-tokoh tersebut. Nah, yang menjadi sulit adalah karena saya ingin ya nantinya kan mereka menjadi gila, tapi kegilaan mereka itu nanti akan ada sebabnya. Nah ini yang sulitnya Om, dampaknya. Makanya saya ciptakan ada satu tokoh lagi Om. Satu tokoh lagi yang mewakili sebenarnya, yang mewakili juga ya kalau saya bilang ke absurdan konflik-konflik Indonesia saat kemarin lah plus 62. Saya buatkan satu sosok yang memang nanti plot twist Om. Gitu. Yang nanti plot twist, penyebab kegilaan mereka itu disebabkan oleh ada satu tokoh yang menguasai negeri ini gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Seru pastinya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kira-kira itu akan ada di part ending atau ada di part yang mana tuh? Nah gini, jadi untuk per tokoh ini saya buat kan biasanya kalau bercerita tentang teater dari babak 1, babak 2, babak 3 itu korelasinya masih nyambung ya Om ya, masih nyambung dari babak ini cerita ini. Nah kalau di sini memang saya buat seperti fragmen Om. Gitu. Karena kan ada 4 tokoh. Jadi nanti setiap babak itu mewakili background kenapa mereka bisa menjadi gila. Nah tapi ada satu sosok ini nih yang menjadi virus, yang dia setiap babak memang muncul Om. Gitu. Dia selalu menjadi satu yang apa sih? Betul. Memang saya buat sangat hiperbola ini. Gitu. Saya sindiran juga sindiran yang memang agak frontal nanti yang saya sampaikan di naskah ini Om gitu. Salah satunya ada salah satunya ya biar agak penasaran lah Blavers gitu ya. Salah satunya ada dialog di mana bahwa
hukum bagi orang miskin itu tidak pasti masuk gitu. Oke. Tapi bagi orang kaya itu kebal. Oh, ada pesan Ada salah satu moral. itu ya, Ada gitu. pesan moral. Ada di pesan sini, moral di ya. situ Om. Jadi si satu tokoh ini yang saya buat ya peran antagonisnya ini, dia satu keluarga yang menguasai berbagai sudut, meskipun dia tadi ada yang jadi tentara, tapi karena ada si ini ya jadi gila, terus tadi atlet ingin juara jadi tidak jadi karena gila. Terus karena si itu jadi gila, terus beberapa yang lainnya juga diakibatkan gila sama sosok ini gitu. Sosok ini. Dan yang paling kasihan kayaknya menurut saya itu yang jadi tukang endok kayaknya. Jualannya laku nggak dia? Nah ini yang jadi menarik juga untuk khususnya di babak 5. Saya simpan di babak 5 nih Om. Memang ada banyak babak di sini karena ya tadi Om balik lagi kesulitannya adalah mencoba mengembangkan sebuah plot. Betul. Plot betul. naskah yang dimana benang merahnya harus terus masuk nih Om. Konsisten terus. Konsisten betul. Bagaimana caranya babak 5 ini masih bisa terhubung dengan babak-babak yang sebelumnya kayak gitu. Iya. Makanya di babak ini ya itu salah satunya yang bisa menghubungkan ke semua cerita ini adalah ada satu sosok antagonis ini gitu. Oke. Betul. Yang menariknya juga memang di babak 5 karena babak sudah menuju akhir agak klimaks, jadi saya buat Rama itu di si Om. Jadi makanya kenapa disebut pop juga, tidak hanya budaya Sunda nih yang saya masukkan ke dalamnya, betul. Ya. Jadi ada budaya Malaysia yang saya masukkan. Ada budaya Malaysia Betul. juga, Blavers, begitu Betul, ya. Blavers, ya, Benar, berarti tadi kan di awal ada sebuah uraian bahwa ini adalah seni teater itu adalah satu bentuk Ya. seni kolaborasi. Kolaborasi, ya. betul Om. Betul ya. Betul. seni Memadukan kolaborasi. ini itu dan ternyata pun juga ini ada Malaysianya juga. Ada di sini, Malaysia ya. Om. Bisa Saya disambungkan dengan Sunda ini gimana nih? Ya, nah gini makanya kenapa kita. Tapi nggak usah ceritain semua ya biar pada nonton. Oh ya betul. Pokoknya nonton ya, Blavers ya. Kita hanya mau nonton. menyampaikan bahwa ada sebuah satu hal yang harus dilihat karena di sini tadi ada dari Malaysianya juga. Betul. Dia memang warga negara sana atau bagaimana? Warga negara sana memang warga negara sana, tapi masih terhubung dengan si antagonis ini Om. Oh dia ada sangkut pautnya sama sang antagonis ini. Antagonis ini gitu. Jadi Luar biasa. masih bersinambungan gitu. Kalau dari bahasa dia Ini kenapa saya menaruh embel-embel atribut pop di depannya. Jadi saya juga sebagai penggarap agak leluasa nih Om. Agak leluasa untuk menaruh apapun di dalam pertunjukan ini gitu. jadi sebuah populer ya. Populer, Jadi populer betul. ya. Jadi Oke. yang di sosok aktor Malaysia ini juga berbahasa Indonesia dia berbahasa Indonesia full, tapi serunya bagaimana ketika ada scene di mana orang Malaysia berbicara mengobrol dengan orang Sunda tuh Om. Gitu nanti. Seru ya. Seru Iya ya. Om. Saya juga nanti mau nonton. Harus Blavers. wajib Kita nonton Om, bareng-bareng, wajib. Blavers. Iya, betul. Seru banget ini, pastinya seru banget. Iya. Karena ya itu tadi dari judulnya aja sudah memancing sebuah pertanyaan apa sih OWAH Iya, gitu ya. iya, betul, Om. Oke. Nah dari rangkaian tadi part-part itu tadi Iya. fragmen-fragmen dan sebagainya. Kalau boleh tahu spill sedikit saja. Iya. Endingnya nih happy ending atau gimana nantinya nih? Lebih diserahkan ke penonton kayaknya Om ya. Kembali ke penonton. Kembali ke penonton karena mungkin penonton kan punya pendapat sendiri nih. Kadang penonton ada yang dia lebih gemar ke antagonis, ada dia yang lebih gemar ke Sesuai protagonis selera sesuai ya. seleranya gitu. Kalau pada intinya ya ini akan sangat plot twist, endingnya di mana ya tidak akan kebayang lah gitu. Oh, Begitu endingnya ya. kenapa jadi gini ya gitu. Iya. Mudah-mudahan. Surprise. Om, kejutan. Dan keluar gedung pertunjukan tuh mereka jadi diskusi. Dari diskusi betul. Kenapa gini ya? Kenapa begitu ya? Iya. Luar biasa. Jadi diskusi Oke. gitu. Nah terus gini, ini Ya. kalau lihat dari judulnya OWAH. Iya, betul. Ya, notabene ini ada sebuah pemahaman tentang aspek kegilaan lah Kegilaan, ya. betul. Kegilaan dalam tanda kutip pastinya Tanda ya. kutip, betul. Nah, bukan yang benar-benar sepenuhnya gila. Iya. Namun karena kegilaan ini dalam kehidupan sehari-hari ini selalu ada setiap detik, setiap menit, Iya. setiap jam gitu Iya, iya, betul. bulan, tahun dan seterusnya kegilaan ini pasti ada lah. Betul. Karena entah apapun faktor penyebabnya ya. Betul. Dimungkinkan nggak akan ada OWAH berikutnya nih dari SMKN 2 Teater 0 nih. Ini sebuah challenge juga nih. Nah ini dan kebetulan juga anak-anak yang masuk teater wah semua ya Om. Dalam artian dalam tanda kutip.
Jadi gini Om, ya memaknai OA sendiri kan bisa berbagai ya Om ya. Iya. Banyak-banyak makna yang bisa Iya. diterapkan di OA. Kayak ketakjuban juga kan bisa. Wah gila nih, kok bisa gitu kan? Bisa ya. Oh OA nih bisa jadi gitu. Nah kebetulan ya anak-anak teater juga ya yang entah takdir entah apa, ya mereka masuk tiba-tiba ya dengan keunikannya sendiri-sendiri lah Om gitu. Dengan keowahannya masing-masing. Keowahannya masing-masing gitu. Seru ya, Seru, ya. seru, Oke, seru, oke. sangat seru gitu. Baiklah, ya mudah-mudahan sih akan ada karya-karya berikutnya. Amin, amin, Om. Terima kasih. Jangan juga terus akhirnya terjebak jadi owah yang sesungguhnya. Iya betul. Tapi jadi owah yang betul. menghibur. Owah ya. yang menghibur Owah betul yang betul menghibur. betul. Amin Nah, amin. kembali ke kelompok teman-teman ini yang dari SMKN 2 Bandung ya, Iya. yang berlokasi di Jalan Ciliwung. Saya lupa nomor berapa ya, Ciliwung? Nomor berapa ya Ciliwungnya ya? Ciliwung nomor berapa SMKN 2? SMK 2 nomor berapa Ciliwungnya? Ada yang tahu? 4, nomor 4. Ciliwung nomor 4 Bandung. Ciliwung Saya nomor ulang 4 Bandung. SMKN 2 Jalan Ciliwung nomor 4. Iya, Bandung. Bandung, Di mana betul. nanti kita akan ngobrol sama teman-teman yang dari Siap. SMKN 2 juga ya. Nah, ya siap Oke. Om. Nah, Kang, sebelum Ya. kita nutup obrol sesi pertama kita nih, Ya. bagaimana kesan-kesan Kang Tommy apa namanya istilahnya membimbing mereka, apalagi ini sedang dalam ranah mempersiapkan untuk sebuah pertunjukan pop sandiwara Sunda ini. Bagaimana sih mereka itu kira-kira memang secara talenta, secara apa namanya visi misinya mereka di Teater Nol ini seperti Iya. apa? Kesan-kesan Kang Tommy gimana, Kang? Mungkin pertama yang akan saya bilang luar biasa Om. Luar biasa. Luar alhamdulillah. biasa. Saya apresiasi sangat kepada teman-teman yang dari SMK 2 Om, karena notabene-nya mereka bukan pada jurusan seni Om. Oh iya. Betul, mereka dari berbagai jurusan ya salah satunya ada mesin, ada animasi, karena kan dulunya STM tuh Om, STM 1 iya. yang berfokus pada jurusan mesin tuh dulunya. Seiringnya waktu jadi banyak jurusan-jurusan yang lain, tapi tetap tidak ada jurusannya terkecuali animasi, mungkin ya seni, lebih ke seni rupa, mungkin ya seni desain dan lain sebagainya. Cuman untuk seni pertunjukan memang tidak ada jurusannya di sana. Jadi saya sangat mengapresiasi anak-anak keloyalitasannya Om. Keloyalitasan karena saya juga mencoba untuk sharing ke anak-anak, mendidik anak-anak untuk mandiri dan bisa mereka lakukan gitu, bisa mereka lakukan pendanaan untuk pertunjukan ini, terus jadwal latihan yang harusnya saat-saat ini mereka menikmati liburan mereka tuh Om, tapi disita dengan kegiatan kita latihan. Ya. Itu luar biasa, sangat luar biasa, saya sangat mengapresiasi. Spiritnya bagus sekali ya, Om. teman-teman ya. Betul, betul di luar ya namanya ya saya sangat memaklumi mereka lah di luar ya ketelatannya di luar Itu kayaknya sudah hal yang lumrah ya gitu. Di masa-masa mereka saya mencoba untuk masuk ke ruang mereka lah. Tidak terlalu menjadi sutradara yang diktator yang menginginkan saya harus A tapi tidak, ya ini bagaimana kita cari solusinya yang terbaik, dan alhamdulillah mereka bisa melewati proses-proses latihan dan kompak pastinya dan mereka kompak, ya. betul kekompakannya luar biasa juga terbukti juga ya. juga. Terus Keren. semangatnya untuk mempersiapkan karya ini untuk nanti akan dipentaskan pun juga sepertinya teman-teman yang tergabung di Teater Nol SMK 2 ini juga kayaknya cukup serius ya. Cukup serius Om. Cukup serius karena tadi kan kita lihat sedikit cuplikannya pada saat berlatih tuh kayaknya udah semangat banget tuh. Semangat Om. Dan semangat. makanya saya lihat tadi ada tentara bawa bedil. Iya betul, nah itu peran-peran utamanya yang Tapi mungkin tukang nanti endok yang mana itu? tukang endok nanti kita. Oh ini. Bahas. Wow keren juga. Nah, ini ada salah berlatihnya satu. di kampus ya? Ya ini di sekolahnya Om, kebetulan sekolahnya, ya. kebetulan sedang libur, jadi alhamdulillah banyak ruang yang bisa kita gunakan untuk latihan. Begitu. Sengaja kita juga kenapa mengajak anak-anak tidak di dalam kelas gitu atau di ruangan, sengaja yuk kita latihan di luar karena ya untuk mendidik mental mereka Om, jadi mereka tidak kaget di atas
panggung nanti. Panggung gitu. nantinya ya, Betul. sudah terbiasa dengan Sudah terbiasa. sebuah suasana yang Betul, gimana ya. Nanti betul. apa namanya, rasa kepenasaranan kita ya harus kita buktikan. Kita Iya. harus datang ke gedung Rumentang Tentang Siang pada tanggal betul. 1 Februari. Ya, Blablaverse. Ya. Betul, 1 Februari 2025 hari Sabtu. Hari Sabtu. Saksikan tuh, saksikan. ada informasinya tuh, Iya, berlangsung dari betul. 7.30 sampai 17.00. 17.00 dia dibuat 5 sesi Om, insya Allah mudah-mudahan 5 sesi. 5 sesi ya. Wah banget ini. Wah banget kita wah banget. Oke. Iya, Nah, gitu. Kang, satu Ya. lagi deh Kang, sebelum Siap, kita nutup siap, Om, obrolan siap. kita di sesi pertama ini. Kalau menurut Kang Tommy nih, Ya. apalagi Kang Tommy juga sebagai pelaku pembimbing, boleh dibilang juga, apalagi berperan Ya. juga sebagai sutradara di Ya. pertunjukan ini. Secara umum nih, Kang Ya. Tommy, apa sih kira-kira yang perlu kita sampaikan ke bluffers di luar sana mengenai aspek-aspek seni pertunjukan, khususnya di ranah seni pertunjukan teater? Ya. Menurut Kang Tommy apa ya kira-kira yang perlu dilestarikan selalu nih Oh, Oke. buat teman-teman di luar sana nih? Ya siap Om. Jadi untuk teman-teman bluffers semua, siapapun yang ingin menggeluti seni pertunjukan teater khususnya, pertama memang niat harus kuat dulu. Niat harus kuat, keloyalitasan juga harus ditumbuhkan ketika kita ingin bergelut di bidang seni pertunjukan. Terus jangan lupa juga bluffers semua juga, ketika kalian bergerak di bidang seni pertunjukan teater, kalian jangan juga ada keinginan untuk wah saya akan jadi bintang film nih, saya ingin bisa jadi pemain sinetron nih, karena memang untuk saat ini memang ada dua kans yang agak berbeda dulu nih Om nih. Tapi untuk secara basically teater, acting khususnya, keilmuan teater memang bisa dipergunakan dimanapun. Ketika kalian jadi Gitu pemain ya. sinetron, pemain film, pasti bisa, insya Allah pasti bisa gitu. Iya. Karena kan banyak juga ya, ada Reza Rahardian yang dia juga notabene-nya pemain teater juga dulu. Terus ada yang Kang Emus pemain teater, sekarang bergerak di bidang film dan sinetron. Jadi tidak menutup kemungkinan ke arah sana tuh gitu. Betul. Jadi bagi bluffers yang ingin masuk ke ranah dunia seni pertunjukan, cari aja nggak apa-apa, karena di Teater Nol sendiri juga tidak diisi sama anak-anak SMK 2 Om. Oh, bisa terbuka untuk Saat ini betul, untuk saat ini publik ya? terbuka untuk publik. Kebetulan ada dari SMK apa itu teh? Cipta Skill. Ada Cipta dari SMK Skill. Cipta Skill, dia nyari sendiri, nge-DM ke IG-nya kita iya. dan ingin terlibat, ya kita sambut dengan tangan terbuka Berbaur gitu. ya. Nah, mungkin salah satunya seperti itu Om. Jadi ketika kalian punya keinginan, masuk saja dulu, jangan saja ragu-ragu dulu, ya. gitu. Kalian coba kenalan, baru di situ ya perdalam ilmunya, ngobrol dan sebagainya gitu. Betul. Dan yang utamanya adalah dengan ikut bergabung di Teater Nol SMK 2 ini pastinya akan menambah lagi tali persaudaraan dan tali silaturahmi Nah, itu, lagi ya. betul, Tidak hanya di betul. kalangan situ saja, tapi Iya. dengan teman-teman di luar sana yang juga berbaur, akhirnya kan jadi saling bertukar wawasan, Iya, pengalaman juga ya. betul. Mudah-mudahan semakin menambah spiritnya Teater Nol Amin, SMK amin, 2 amin. ini ya. Nah, gitu Om. Oke. Khususnya itu. Betul. Iya. Oke, Kang Tommy, Siap. mungkin kita akan jeda dulu karena Boleh. selanjutnya kita akan ngajak ngobrol juga teman-teman Teman-teman ya, dari siap. Teater Nol SMK 2. Masih bersama kita di Blabla Radio Space, listen and enjoy. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Tetap semangat, masih bersama kita di acara Bincang-Bincang dalam rangkaian menuju pentas pop Sunda, Sandiwara Sunda dari teater yang dipersembahkan oleh Teater Nol SMK 2 Bandung. Sudah bersama saya nih teman-teman dari SMK 2 Bandung. Halo, selamat. Halo. Selamat hari gini buat teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat baik. ya? Pastinya lah ya, karena datang ke sini dengan sebuah keceriaan dan sebuah semangat juga. Ngomong-ngomong di tahun 2025 ini nih membawa inspirasi apa nih dari Najwa dulu? Oh ya, kita perkenalkan dulu, di sebelah saya adalah Najwa dari SMK 2 Bandung. Di sebelah sana ada Neo sama dari SMK 2 Bandung, dan mereka teman-teman ini bergabung di Teater Nol Bandung ya. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, gimana tahun 2025 ini Najwa ada semangat baru nggak nih di tahun 2025 ini dibanding tahun-tahun sebelumnya?
Semangat barunya sih aku pengen lebih produktif sih kayaknya. Amin. Terus karena kan ini tuh tahun terakhir aku kelas 12, kita kan kelas 12 dan iya, terakhir iya. di teater, jadi aku pengen maksimalin semuanya gitu. Waduh, saya jadi turut sedih ya. Karena ini terakhir berkarya berarti ya di teater di SMK 2 nih. Oh begitu. Berarti Neo juga sama ya mungkin. Sama. Tapi Neo kira-kira semangatnya apa? Karena tadi kayaknya begitu mulai dari awal datang ke studio tuh tampaknya kayaknya penuh dengan semangat berjuang nih. Kalau dari aku sendiri mungkin betul kayak yang tadi Najwa bilang, ini tahun terakhir aku, tahun terakhir kelas 12 semua. Tentunya aku pengen ngasih yang terbaik setelah sejauh ini, dan aku senang di Big Show tahun ini tuh menurut aku dia tuh naskahnya lebih kompleks dari yang sebelumnya. Begitu ya. Lebih kompleks, lebih seru, lebih punya materi yang juga nggak kalah menantang ya pastinya begitu ya. Oke, kita sekarang bincang-bincang dengan teman-teman seputar langkah persiapan akan diadakannya Pop Sandiwara Sunda yang berjudul OWAH itu tadi ya. Tanggal 1 Februari hari Sabtu itu jam 7.30 sampai 17.00, oke? Di Gedung Rumentang Siang Bandung. Nah, Najwa di pagelaran ini nantinya berperan sebagai apa, Najwa? Aku di pagelaran Big Show tahun ini berperan sebagai Dila. Dila itu adalah sosok yang nanti sebagai apa, sedikit aja infonya? Atlet badminton. Ya, sebelumnya tuh bakal diinin jadi atlet volley, cuman karena beberapa aspek jadi kita beralih ke badminton. Gitu ya? Ya. Karena ternyata olahraga badminton itu mungkin lebih nyaman kali ya. Karena sendiri juga gitu kan. Oh gitu ya. Banyak gitu. Harus manggil teman-teman, belum tentu semuanya bisa hadir lagi ya. Oke, di pentas itu nanti Najwa sebagai tokoh Dila berperan sebagai atlet badminton. Nah, kira-kira pada saat proses latihan kemarin, mungkin juga saat ini masih terus berlatih, ada satu kesulitan apa gitu yang Dila hadapi nih menghadapi nanti Big Show nanti nih? Kalau untuk awal-awal sih waktu itu bahasanya ya. Oh iya ya, bahasa karena, ya. Om Tommy gitu sebagai sutradara dan pembuat naskahnya tuh banyak bahasa Sunda yang kita tuh nggak mengerti. Jadi tapi seiring berjalannya latihan kan nanya gitu, ini bahasa Indonesianya apa sih? Jadi lebih bisa mendalami. Terus yang paling sulit menurut aku sejauh ini latihan tuh ya gilanya itu. Kan kita ini ada 4 pemeran utama dan itu tuh gilanya yang pasti kita harus eksplor sendiri, dan itu sih yang menurut aku sulit. Itu yang akhirnya tanpa disadari Dila pun sadar, oh ternyata aku punya talenta, bisa ya mengeluarkan apa yang ada dalam diri aku sesuai dengan naskah yang sampaikan dari Om Tommy tadi. Kesatu tantangan adalah berbahasa Sunda. Pastinya butuh effort lah ya untuk menghafal skripnya, naskahnya, dialognya. Ditambah lagi mungkin ada beberapa kosakata yang kita juga nggak paham sepenuhnya juga, dan itu kayaknya proses tanya bertanyanya juga kayaknya cukup panjang sampai akhirnya kita harus mengadopsi, oh berarti karakter aku harus begini dan sebagainya. Berapa lama kira-kira akhirnya Dila bisa memahami naskah atau skrip yang disampaikan oleh Om Tommy? Dari sejak awal Dari sejak awal latihan sih mungkin kalau untuk paham dialognya sekarang sih udah bisa gitu. Sudah lancar. Tapi kalau semisal untuk pendalaman ketika aku berdialog itu gitu, ekspresi, pendalaman karakternya tuh aku masih kesulitan. Masih berproses lah ya. Tapi insya Allah kan semuanya sudah teratasi lah, boleh dibilang hanya tinggal penyempurnaan kali begitu ya. Iya betul. Oke, untuk Dila, untuk Najwa mungkin itu dulu. Kita akan kesana dulu nih, Bang Neo. Ya, Bang Neo sendiri punya pengalaman apa? Pertanyaannya sama sih sama Najwa. Kira-kira gimana, Kang Neo? Neo? Ya aku setuju banget sama yang tadi Najwa bilang. Aku pun mengalami hal yang sama. Namun mungkin kalau misalnya aku perlu nambahin, kesulitannya tuh mungkin karena ada beberapa karakter yang si masa lalunya tuh terlalu dalam mungkin. Terus dia tuh butuh emosi yang sangat besar. Itu mungkin menjadi kesulitan aku. Dan
kalau misalnya cara mengatasinya tuh aku observasinya biasanya lewat film. Oh, cari referensi ya. Oke. Kayak karakter mungkin yang sedikit lumayan relate sama karakter aku. Mungkin dari sedihnya, nangisnya, mimik muka segala macam. Dan mungkin kesulitan lainnya tuh ketika kita acting kan gak sendirian ya. Betul. Ada lawan main kita. Ya. Nah, itu tuh sulit untuk membangun chemistry mungkin. Misal ada peran ibu dan anak atau misalnya ada teman baik banget, gimana caranya emang kita tuh terlihat di mata penonton tuh memang seperti itu, bukan dibuat-buat jadi ibu dan anak. Natural gitu ya. Oke. Nah terus Neo itu kan tadi juga sama mungkin problemnya dengan Najwa ini kan naskah ini kan berbahasa Sunda ya. Pentas ini berbahasa Sunda. Untuk Neo sendiri ada kesulitan tersendiri juga sama? Sama, mungkin ada beberapa kosakata doang mungkin yang aku baru dengar dan itu mungkin beberapa kesulitan karena kan ketika kita berdialog dan kita nggak tahu apa yang kita omongin jadi nggak dapet kan. Iya betul. Berapa lama waktu itu harus mencari-cari itu? Apa sih ini gitu? Mungkin sekitar 2 minggu itu udah mulai mahamin karakternya sih. Oh lumayan 2 minggu ya, nggak terlalu lama juga ya. Tapi memang sudah paham sebelumnya dengan bahasa Sunda ya? Sudah ya, jadi dalam keseharian pun juga sudah familiar dengan bahasa itu. Namun karena masalahnya bahasa Sunda ini dipakai untuk sebagai bahasa pengantar sebuah pertunjukan itu tadi, di mana karakter juga harus berperan sesuai dengan dialog-dialog yang nanti disampaikan di pentas itu tadi. Nah, Neo sendiri kan kalau nggak salah tadi bawa-bawa bedil itu ngapain? Karena aku sendiri ini berperan sebagai tentara. Oh, gitu ya. Oke, tentara yang punya problematika sendiri mungkin begitu ya. Ya, punya background karakter yang pendalaman karakter di Big Show kali ini cukup oke lah, cukup luas banget. Begitu ya. Dan cocok ya karakter yang ditunjuk oleh Kang Tommy diperankan oleh Neo merasa cocok ya, nggak kesulitan gimana merasa gitu? Cocok sih. Oke, luar biasa. Kembali ke Najwa nih, Najwa sendiri kita flashback lah ya, mungkin ke Neo juga sama flashback. Mulai menyukai dunia teater itu sejak kapan Najwa? Sejak dulu? Enggak sih. Masa jadi, kecil? Sebenarnya lebih pengen belajar acting sih. Oh. Dulu kan waktu kecil aku suka ngomong sendiri gitu. Yang bener ah. Iya, enggak maksudnya tuh nggak heboh enggak. Jadi aku tuh kan suka banget nonton drakor, film yang kayak gitu. Itu kayak pendalaman karakternya aku pengen banget gitu. Jadi orang-orang jadi mencoba memperagakan sendiri. Nah, waktu itu kan SMP tuh aku gak ada ekskul teater gitu. Oh, belum ketemu ya ada ekskul teater. Yang acting-acting gitu pas ke SMK 2 aku ngeliat posternya, aku langsung join gitu. Oh gitu. Iya. Tapi itu menarik loh. Saya tertarik sama tadi suka ngomong sendiri itu. Itu ngomongnya apa, depan kaca gitu, depan cermin. Iya. Gitu. Ya kalau gak ada depan cermin ya misal aku suka satu adegan di film itu, kadang aku nyoba dicontek ya, diperagakan dialognya gitu. Oh, luar biasa ya latihannya ya. Masih ingat salah satu cuplikan dialognya waktu itu apa? Gak tahu sih, aku udah lupa karena itu kan dulu banget. Kalau sekarang kan udah berfokus ke teaternya langsung gitu, jadi udah lupa aku. Tapi kebiasaan ngomong sendirinya udah enggak kan? Sekarang masih ada sedikit kayaknya. Karena kalau di rumah kan suka diam di kamar, jadi gitu? Ya, ngomong sendiri gitu? Kadang. Terus orang yang di luar nggak? Ih apa gitu? Kadang dimarahin. Oh, kadang ngapain sih? Bener kan kadang dimarahin. Wah. Ya benar. Wah. Tapi seru-seru, itu keren karena itu kan justru itu satu hal yang muncul dari diri kita sendiri, talenta kita bagaimana, dan kebetulan Najwa punya inisiatif untuk coba gitu. Karena mungkin nggak setiap orang juga bisa melakukan hal yang sama ya. Najwa berarti memang talentanya sudah keren. Tapi memang berharap nanti bisa terus menggali potensi di dunia acting, masih terus ya. Pengen sih. Harapannya begitu ya. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini ada beberapa temuan-temuan atau peluang-peluang untuk bisa merealisasikan itu tadi. Kalau Neo sendiri sama suka ngomong sendiri juga? Enggak sih kebetulan. Enggak ya. Agak beda ya. Agak beda. Kalau aku Neo tuh gimana? Kalau aku mungkin karena aku di sekolah tuh jurusan DKV dan aku tahu kemungkinan aku bakal bikin short film.
Short film. Nah, Wah, dan ini calon ketika aku sutradara lihat juga nih. dan Oke. ketika aku lihat teater, ya aku pengen punya at least basic skillnya ketika acting. Oke. Jadi aku mulai terjun di dunia teater semenjak SMK ini. Dan sebelumnya ngelihat teater sendiri sebenarnya kurang tertarik pas di SMP. Begitu, ya. Tapi sekarang setelah Mencoba, aku mencoba udah 3 terjun tahun di sini langsung. dan asik sih. Ternyata seru ya. Seru banget. Asik ya sama teman-teman dialog gimana terus Ya, betul. seolah-olah ini dalam kehidupan nyata padahal kan kita sedang melakukan sebuah Ya. acting ya. Dan ketika aku di teater ini aku jadi selain aktingnya ya, karena aku banyak meranin peran dan banyak naskah, mungkin aku jadi lebih ngerti secara emosional manusia sih. Oh, Jadi gitu. Ya jadi lebih Oh. nggak ngeremehin apa masalah orang lain gitu loh. Betul. Lebih mencoba untuk mengerti semenjak di teater. Betul sekali Neo. Sependapat Neo karena tadi kan sekali lagi waktu di uraian awal kita waktu kita saat opening tadi bahwa seni pertunjukan teater ini kan juga menggugah rasa kemanusiaan juga ya. Terus kemudian juga membuka ini ada yang melakukan teater di sana. Membuka topik-topik terhadap permasalahan sosial. Jadi ternyata hal itu juga terserap oleh Neo juga ya. Oke, Neo tadi kan kalau nggak salah udah sama jurusan DKV, terus ingin membuat short film. Kira-kira sudah mulai menata apa sih persiapan-persiapan untuk bisa merealisasikan itu, khususnya di tahun 2025 ini, Neo? Kalau dari aku sendiri, yang pertama ya jelas yang dari keaktingannya. Tapi mungkin di luar dari semua teknis film, aku tuh belajar gimana cara manage orang yang banyak. Oke. Dan itu tuh salah satu hal tersulit sebenarnya. Karena Gitu ya. ketika kita bekerja sebagai tim dan kelompok, harus ada satu kepala yang itu tuh menggerakkan semuanya. Dan semuanya tuh gimana caranya di dalam satu ide dan satu tujuan. Mungkin Begitu. itu sih. Amin. Wow, luar biasa keren. Ngomong-ngomong tadi, saya lihat ini ada logo Teater Nol nih yang dipakai oleh teman-teman di pinnya nih ya. Oke, ada yang paham nggak tentang konteks logo ini nih sebetulnya makna filosofi dari logo Teater Nol ini? Karena saya melihat sekilas ini logonya amat sangat menarik, antusias melihatnya ya. Ada yang mengerti tentang filosofi logo? Nah, ini dia. Jadi kan biasanya teater itu identik sama gambar kayak topeng gitu ya, senyum, Topeng. sedih, Ya, umumnya ekspresi begitu lain ya. gitu ya. Aha. Nah terus karena kita dari SMK 2 yang dulunya STM kebetulan Iya, mesin ya. Mesin, Lebih iya. ke mesin-mesin kayak gitu ya. Jadi Aha. di situ tuh kan di bawahnya ada kayak logam gitu ya. Aha. Nah itu Oh, iya, berasalnya kayak- dari kita SMK 2 gitu. Ceritanya kita Oh, SMK itu mewakili ya. Mewakili dari ininya. Ada kalau dari sisi kalau boleh tahu mungkin Naswa punya sedikit info tentang sebetulnya yang menggagas logo ini atau yang membuat karya logo ini siapa? Oh, itu dari Kalau boleh kita perkenalkan juga nih. dari angkatan 1 sih. Dari angkatan 1 Iya. alumni berarti Iya, ya. alumni. Mhm. Dan dulu nih sebelum namanya Teater Nol tuh namanya Teater Logam. Teater logam. Iya. Oh, oke. Logam tuh ada kepanjangannya lepas opini gaya anak muda. Lepas opini gaya anak muda Iya. disingkat logam. Kebetulan berkesenian namanya teater logam. Iya, betul. Kenapa terus jadi kembali ke nol? Jadi setelah kan awalnya tuh Teater Logam. Terus seiring berjalannya waktu gitu, anak-anak dari atau anggotanya teaternya sendiri ini ngubah namanya jadi Teater Nol di tanggal 26 Oktober. Pasti punya maksud dan tujuan juga kali ya. Iya. Kenapa jadi teater nol? Mungkin paham juga? Kayak Naswa? menurut aku sih karena kan biasanya karena anak-anak nih baru masuk teater nol kan nih wadah eskul ya, eskul di sekolah, jadi mungkin gak semua orang tuh punya bakat di teaternya itu sendiri kayak aktingnya, jadi nol gitu. Kita tuh semuanya mulai dari nol. Mulai dari nol. Iya, itu berkaitan sama apa namanya tuh? Slogan kita. Jadi Ada slogannya iya, ya? slogan Boleh kita. dong disampaikan slogannya apa?
Slogannya adalah Theater Nol and we are start from zero. We are start from zero. Applause buat teman-teman Teater Nol. Oh gitu ya. Wah, spiritnya ternyata luar biasa dalam ya. Gini, ini kita masih ngobrol-ngobrol tentang logo. Saya akan panggil teman saya, Kang, sini Kang. Nah, ini ada teman kita dari anak seni rupa nih. Kita coba kasih minta pendapat dari Kang Hendra. Silakan kemari. Kang, kita lagi ngobrolin logo nih. Akang kan udah amat sangat familiar. Oh, boleh dong. Ayo kita santai aja di sini. Ini ada logonya Teater Nol yang, nah, Akang kan familiar ya. Pastinya dengan komposisi apa segala macam. Boleh dong kasih opini tentang logo Teater Nol ini gimana sih, Kang? Monggo, Kang. Oke, terima kasih. Dilihat dari komunikasi visual atau DKV, ini konsepnya pop art. Pop art dari bentuknya dinamis, bulat, kemudian di bawahnya ada sebuah bentuk yang memang itu agak engineering ya, ada gear tuh, besi, mesin itu pasti mekanik mesin, dan ada dua karakteristik bentuk wajah manusia, satu tersenyum, satu tertawa, kayak gitu sama aja ya. Ada yang mungkin bisa sedih, tertawa, tersenyum gitu. Kemudian ini bentuknya kan dinamis nih, melingkar, ada gitunya. Hurufnya untuk tipografinya itu juga pop sekali gitu, udah warnanya hijau dan karakteristik dari hurufnya itu juga pop banget ya. Terbaca jelas, teringat dan sifatnya dapat selalu bisa diingat orang-orang ini pasti kalau ada gambar ini Teater Nol gitu. Begitu sih. Bagus. Udah diingat. Aplaus buat kakak alumni yang sudah berkarya dengan susah payah menciptakan logo ini. Gimana? Mungkin begini. Ini biar sifatnya masif, kolosal, remembering, warna merah hijau ini mungkin suatu saat atau setahun dalam kurun waktu kan logo itu sifatnya dinamis. Bisa berubah, tidak merubah bentuk aslinya, tapi warnanya mungkin ada hijau dan biru, nanti kuning dan apa, itu masih bisa. Karena warna ini sifatnya dinamis, ya, mengikuti zaman, mengikuti fashion, dan harus update terus, begitu sih. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih Kang Hendra. Nah, teman-teman Blavers, Kang Hendra ini adalah pelaku seni juga, khususnya ya dari seni rupa ya. Seni rupa ITB. Jadi pastinya langsung bisa merespon aspek-aspek yang ada sangkut pautnya dengan DKV, seni grafis, komposisi dan sebagainya. Nah, artinya tadi sudah ada opini dari Kang Hendra mengenai logo Teater Nol itu sendiri tadi ya. Itu kan juga cukup dinamis, populer dan sebetulnya juga mudah diingat dan kekinian juga. Namun masukannya mungkin satu saat ke depan dengan seiring perkembangan zaman, seiring berkembangnya juga Teater Nol, logo ini pun juga bisa mengikuti semangat-semangat baru ke depannya ya. Amin. Terima kasih banyak masukannya Kang Hendra. Luar biasa banget. Siap, maaf saya ganggu sebentar tadi ya. Iya, oke, thank you. Nah, teman-teman, kita kembali ke Naswa dan Neo sebelum kita akhiri obrolan kita, tapi mungkin ada yang ingin disampaikan nggak dari Najwa atau mungkin berikutnya nanti Neo sehubungan masih dengan konteksnya Big Show ini nanti. Spill sedikit aja, apa sih kira-kira dari sisi Najwa hal yang menarik dari pagelaran ini apa, begitupun juga dari Neo. Coba. Neo aja dulu deh. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri pesan yang aku mau kasih adalah jangan lupa nonton tentunya. Siap. Karena Big Show tahun ini tuh dari segi naskahnya aja sendiri tuh udah sangat lebih kompleks dari tahun-tahun sebelumnya. Dan aku ngerasa sangat banyak isu sosial yang diangkat di sini. Kita juga jadi lebih tahu tentang kemanusiaan dan lain-lain. Dan itu mungkin bakal berimpact bagi teman-teman yang emang memahami nanti dan nonton si Big Show-nya sendiri. Siap. Naswa, ada tambahan? Pesan kan ya? Ya. Ya, sama juga sih kayak yang Neo ucapin. Selain itu kan untuk penontonnya sendiri gitu,
Kalau untuk aktornya aku harap sih kita bisa memaksimalkan karena kan naskahnya ini kompleks dan memang pendalaman karakternya tuh butuh effort yang lebih gitu. Jadi aku harap semoga kita bisa memainkan peran dengan baik dan pesan yang sudah ada di ceritanya tuh bisa sampai kepada para penonton gitu. Begitu ya. Baik, oke. Siap, saksikan pastinya ya. Baiklah teman-teman, nanti kita akan terus lanjut dengan obrolan dalam rangkaian menuju Big Show tadi ya teman-teman bilang ya, pentas pop sandiwara Sundanya dari Teater Nol SMK 2 Bandung masih bersama kita di Blabla Radio Space. Listen and enjoy. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Tetap semangat masih bersama kita di Blabla Radio Space. Dalam rangka kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang menuju rangkaian Big Show atau pentasnya dari teman-teman SMK 2 ini bergabung bersama Teater Nol menghadirkan atau mempersembahkan pop sandiwara Sunda tanggal 1 Februari yang akan datang. Luar biasa, kita kasih semangat lagi buat teman-teman ya. Oke, Blavers, tadi kalau sebelum-sebelumnya kita udah bincang-bincang dengan Pak sutradaranya juga sekaligus pembimbing teman-teman dari SMK 2 ini bersama Teater Nolnya. Tadi juga sudah ngobrol dengan aktor dan aktrisnya gitu ya, dan sekarang masih bersama kita juga, masih dari teman-teman SMK 2, aktor dan aktris juga mungkin bisa dikatakan begitu, nanti kita gali informasinya dari mereka. Sudah bersama saya ada Ajil dan Putih. Halo teman-teman, apa kabar? Blavers, luar biasa ya mereka ya, semangatnya keren. Dan hari ini sepertinya tampaknya membawa sebuah nuansa yang keren hari ini ya. Iya. Oke, kita masih mau lanjut ngobrol-ngobrol nih. Boleh kita perkenalkan dulu sama siapa? Ajil ya ini ya? Iya. Putih. Saya Putih. Putih ya. Oke, terima kasih Ajil dan Putih yang sudah gabung sama kita untuk ngobrol-ngobrol, di mana obrolan kita ini ingin menginformasikan yang tadi sudah kita sampaikan menjelang pentas atau Big Show-nya teman-teman dalam rangka pop sandiwara Sunda nanti ya, berjudul Owah nanti. Oke, kita lanjut lagi obrol-obrolnya. Nah, menuju Ajil dulu nih. Oke. Ajil, di pentas atau Big Show yang akan datang itu Ajil berkontribusinya sebagai apa? Ikut sebagai memerankan sesuatu juga ya? Aktor juga ya? Iya. Sebagai apa tuh Ajil? Kalau saya sebagai Aep. Aep itu tokoh yang kalau tadi kan ada atlet badminton ya, terus tentara. Kalau Ajil sebagai? Kalau saya sebagai budak cinta. Iya. Pantesan dia auranya gimana gitu. Lope. Budak cinta gimana sih? Tapi kan ini kita balik lagi ya tentang keseruan sandiwara ini adalah sandiwara berbahasa Sunda nih Ajil ya. Nah Ajil sendiri sama nggak sih pengalamannya sama teman-teman yang lain? Ada kesulitan-kesulitan tersendiri dengan dialog dan apa, karena ini konteksnya berbahasa Sunda gitu ya. Gimana Ajil? Kita bagi pengalaman aja Ajil. Kurang lebih kesulitannya mungkin sama ya kayak Najwa tadi. Ya. Saya tuh kalau saya kesulitannya tuh kurang memahami arti bahasa Sundanya. Gitu. Karena ada bahasa-bahasa yang ya sehari-hari tapi saya tidak mengerti gitu. Gitu ya. Tapi akhirnya Ajil sendiri gimana cara berupaya untuk maksudnya tuh begini gitu. Itu gimana tuh cara menggali itu untuk supaya Ajil akhirnya bisa paham gitu. Kalau saya nanya ke Om Tominya. Langsung sama apa? sutradara ya, ditodong langsung. Iya, langsung gitu ya. nanya. Tapi gimana? Berapa lama itu akhirnya paham lah maksudnya begini-begini. Itu proses kan mungkin nggak sebentar kali ya. Iya. Benar nggak sih? Iya. Lama ya, lumayan ya. Kurang lebih 3 minggu sih. 3 minggu. Iya. Terus menghafal, itu kan pasti kita harus menghafalkan dialognya itu tadi. Iya. Nah itu mungkin punya kesulitan yang nggak kalah serunya juga kali ya. Iya. Tapi sama nggak sih latihannya ngomong sendiri gitu nggak? Enggak sih aku. Ngomong sama tembok gitu nggak? Aku enggak. Gimana sih? Cara tipsnya gimana ya? Ajil ketawa. Kalau untuk menghafal sih mungkin kayak cuman ngebaca naskah doang. Gitu. Punya metode sendiri berarti Iya. Ajil ya. Kayak cuman baca doang di awal, terus
mungkin kalau misalnya ada yang lupa aku improve sendiri aja. Improv, tapi Iya. sama Pak Sutradara nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nggak masalah. Sepanjang improv itu masih tetap konteksnya dengan dialog yang dibutuhkan nanti gitu ya. Iya. Oke, Jill, kalau itu kan tadi dalam hal naskah, dialog dan sebagainya. Nah, untuk actingnya sendiri ada kesulitan apa, Jill? Kalau untuk Kan ini kan owah tentang kegilaan nih, Iya. termasuk salah satu yang owah itu tadi ya. iya. Oh iya. Gimana Jill? Kalau saya kan owah dengan cinta nih. Wah, iya, oke, itu ada adegannya tuh. Iya. Dengan cinta. terus Jill, kamu jangan tertawa terus Jill. Nanti keluar owahnya nanti. gimana Jill? Jadi kalau saya kesulitan di actingnya tuh mungkin untuk pemeran yang tahun lalu mungkin masih nempel di aku, jadi susah tahun lalu, gitu. Ya. Oh, jadi sorry aku potong dulu sampai sini ya. Jadi tahun lalu itu Ajil juga ikut bergabung berkontribusi juga dalam salah satu pentas juga ya. Iya. Dan karakter yang dibawakan di tahun lalu itu masih melekat sampai sekarang. Iya, masih melekat. Boleh dong sedikit apa sih emang waktu tahun lalu sebagai apa Jil? Tukang bengkel? Enggak kan? Enggak ya. Apa dong? Kalau tahun lalu saya jadi monyet. Tapi seru ya. Tapi waktu itu pentas apa kalau boleh tahu tahun lalu? Dulu tahun itu sama Big Show juga, namanya Pamali. Mamali. Pamali. Oh, Pamali. Ya. Bahasa Sunda juga. Iya, bahasa Sunda juga. Oh gitu, berarti itu udah nggak asing ya buat teman-teman ya dalam pentas-pentas berbahasa Sunda ini udah nggak asing lagi sebetulnya ya. Sebagai yang budak cinta ini tadi, itu membawa pesan moral apa sih Jil? Adegan yang khususnya acting yang diperagakan oleh Ajil nih, pesan moralnya apa Jil? Kalau Karena kan sampai gini-gini gitu tadi, adegan, ya. kalau untuk jadi budak cinta sih, saya sih mungkin masih belum terlalu ngerti ya untuk gitu. jadi budak cinta ya. Mungkin kalau dari saya sih jangan terlalu in banget gitu, ke cintanya. Jadi malah jadi owah nanti saudara saya. Oke, Blavers catat tuh, jangan terlalu in banget nanti kalian jadi owah juga. Yang normal-normal saja gitu ya Jil ya. Iya. Oke, kita skip dulu ke Putik. Nah, Putik sebagai apa Putik nanti? Aku sebagai cucu. Cucu itu dia apa? Perannya Dia itu apa cucu nih? Jualan telur. Cucu jualan telur. Ceritanya aku sebagai cucu endog itu berjualan telur, tapi usahanya bangkrut. Nah, oke, itu kan sama ya pastinya juga ada konteks dialog berbahasa Sunda juga. Yeah. Buat Putik sendiri, mungkin pertanyaan yang masih sama dengan seperti teman-teman yang lain. Yeah. Ada kendalakah dalam dialognya? Putik? Ada Ya. Lebih ke benar bahasanya sama, karena memang basic saya di bahasa Sunda tuh agak lemah dikit. Oke. Gitu. Oh gitu. Paling gitu aja. Tapi luar biasa Putik bisa terus menggali untuk supaya bisa paham ya Iya. dari sutradara yang sudah pokoknya ini gini sebagai cucu dialognya begini. Berapa lama tuh Putik waktu itu akhirnya bisa apalah gitu. Agak lama sih. Agak lama. Iya. Soalnya ngertiin bahasa Sundanya juga agak susah. Begitu. Iya. Tapi kan pastinya punya tips sendiri dong. Iya, punya. Bagaimana caranya supaya aku bisa paham nih gitu tanpa harus banyak bertanya ke orang. Apa salah satunya tipsnya? Kalau aku langsung nanya ke Om Tommy. Oh, Om Tommy memang menjadi sumber penanya di Iya. sini ya. Oke, untung ada Om Tommy bisa ditanya-tanya ya. Oke, tapi kalau Om Tommy lagi ngasih tahu gitu galak nggak sih Om Tommy sebagai sutradara? Baik ya. Baik-baik aja ya. Apa sih nanya-nanya terus? Belajar sih? Enggak gitu ya? Enggak ya? Enggak. Ya emang baik sih Om Tommy. Oke, terus sebagai cucu tukang endog itu tadi yang sayangnya ironisnya akhirnya dia bangkrut. Iya. Itu kan artinya Putik juga harus memperlihatkan gesturnya, auranya dan sebagainya. Nah, gimana? Itu kesulitannya juga ada nggak sih? Ada kesulitannya tuh memang mendalami peran sedih. Ada sedihnya, Iya, marah apalagi, ada. Ada juga. Apalagi gilanya itu yang memang susah. Gilanya cucu seperti apa sih waktu itu? Misalnya sedikit aja. Misalnya Biar penasaran kayak Blavers.
sedih gitu, nangis. Oh, itu ya kegilaannya karena salah satunya ya. Usahanya bangkrut ya. Usahanya bangkrut. Oke. Luar biasa. Nah, di adegan-adegan atau fragmen-fragmen yang tadi juga sudah disampaikan oleh Om Tommy atau Kak Tommy, itu kan pastinya juga tampilan teman-teman ini juga didukung oleh aspek-aspek yang gak kalah pentingnya nih. Ada tata cahaya, terus kemudian juga ada artistiknya juga. Mungkin dari Ajil atau mungkin Putik, ada yang punya informasi nggak itu nanti tata artistiknya lebih mewakili ke suasana apa, terus kemudian tata cahayanya mungkin kan ada diskusi-diskusi tuh pada saat mau pentas nanti kita lampunya begini ya, nanti kita dekorasinya artisnya seperti ini. Nah, Jil punya infonya nggak, Jil? Kalau untuk artistiknya mungkin lebih aku dapat infonya ada halte bus gitu. Oh gitu. Ya, kalau untuk pencahayaannya mungkin belum ada diskusi sih. Belum ya. ada diskusi. Ya. Tapi setidaknya itu kayaknya sutradara dan tim di pementasan juga pastinya sudah memperhitungkan itu semua ya. Ya mungkin ya. Begitu ya. Jil, nanti Ajil pakai kostum apa, Jil? Kalau aku nanti pakai kostum anak skena nanti. Iya. Keren banget. Ya sebagai budak cinta ya. Iya. Skena banget. Keren. Tukang endok gimana busananya nanti? Busananya paling kebaya zaman dulu, Oh samping gitu. kayak gitu. Oh, Iya. jadi ini sebetulnya, nah kalau dia nggak cerita saya belum kebayang. Jadi kalau ini kan skena ya, itu lebih ke tradisional mungkin begitu. Berarti bisa dijadikan kesimpulan bahwa di pentas itu nanti itu juga ada perpaduan dari nuansa-nuansa dari busananya ya, perpaduan antara modern dan klasiknya juga. Yeah. Keren ya teman-teman nih. Terus dari setiap adegan Ajil lumayan lama nanti? Aku lumayan lama. Lumayan lama. Kayaknya benar-benar dipercaya sama Pak Sutradara nih. Lumayan lama ya, tapi itu jadi tapi udah aman lah ya. Aman. Untuk sebuah karena tanggal 1 Februari ini udah deket kayaknya nih. Iya bentar lagi. Bentar lagi ya, kan? Bentar lagi. Oke, tapi yang pasti persiapan demi persiapan pastinya akan lebih menyempurnakan lagi tampilan. Kalau cucu Putik sendiri sebagai cucu jadi cucu saya ingatnya ya. Gimana Putik? Persiapannya paling di naskahnya belum hafal semua ya. Belum apa semua, nggak apa-apa, masih ada cukup waktu kayaknya. Iya. Yang paling sulit di fragmen yang keberapa? Ingat nggak? Enggak juga sih. Nggak juga ya? Oh gitu. Terus tapi buat baik Ajil maupun Cucu, kalian merasa endingnya seperti apa nanti? Khusus dari Ajil dulu, ending dari adegan yang diperagakan tuh. Ending dari saya sih lumayan sedih ya. Wah. Ya lumayan sedih. Kasian juga ya Ajil ya. Sedih ya Ajil ya. Sedih ya lumayan. Kalau Cucu sendiri atau Putik, endingnya gimana? Hampir sama juga, sedih. Sedih juga. Iya. Oh gitu ya. Sad Tapi ending. kesedihan ini nanti akan membawa penonton akan membuat menyerap sebuah kesimpulan ya. Iya, pasti. Bahwa dengan keowahan yang ada, kegilaan yang ada ini akan membawa sebuah inspirasi buat teman-teman penonton nanti ya. Iya. Kita nggak usah ceritain banyak karena mereka harus pada nonton di Gedung Rumentang siang. Ya, Tanggal betul. 1 Februari Ditunggu. 2025 pastinya ditunggu. Ada yang punya informasinya kalau seandainya ingin bergabung nonton bisa diperoleh entah itu tiketnya apa segala macam di manakah? Di Instagram. Ya ada di Instagram, ada di Instagramnya poster-poster kita juga. Poster-poster nanti ada info-info ya. Oke. Teman-teman buruan cepat-cepat karena takutnya sold out, menyesal nanti. Ya. Iya. Nggak bisa ikutan nonton dan hanya tinggal dapat dongeng dari teman-teman yang nonton, kayaknya nggak asik ya. Mendingan datang sendiri langsung. Buruan mulai sekarang cari info-infonya di Instagramnya Teater Nol, betul ya, begitu ya? Ya betul. Oke, dan sekali lagi buat teman-teman ini terima kasih banyak tadi obrolan-obrolan sekilasnya biar teman-teman atau belovers di luar sana semakin penasaran ingin nonton kalian nanti berakting seperti apa. Oh ya, sorry sebelum lupa. Untuk kedepannya nih di dunia seni peran seperti ini nih masih ingin terus
digalakan terus kah atau gimana? Dari Ajil dulu. Kalau aku sih masih ya. Masih aku ya? masih pengen, masih tertarik. Terus gitu. masih penasaran Iya, ya? masih penasaran. Sampai sejauh mana gitu ya? Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan tercapai ya. Ya, amin. Putik sendiri gimana Putik? Aku pasti sih, Pasti soalnya ya? aku minat sama bidang ini. Gitu. Iya. Wah, alhamdulillah SMK 2 masih punya teman-teman yang terus bisa memajukan di ranah seni budaya, khususnya di seni pertunjukan teaternya, di mana teaternya ini adalah di bawah naungannya SMK 2 ini Teater Nol ya. Keren, semangat terus buat Teater Nol. Yes. Sekali lagi ingin mengingatkan bahwa seni budaya, terutama seni pertunjukan, khususnya dunia teater, khususnya lagi buat teman-teman yang di kalangan pelajar, baik entah itu SMA, SMK, bahkan SMP sekalipun, jangan ragu-ragu untuk mencoba bagaimana sih seni peran ya. Mungkin setuju ya teman-teman juga ya. Setuju. Karena ternyata dari pengalaman teman-teman yang sudah tergabung di Teater Nol SMK 2 ini, banyak hal yang bisa mereka peroleh. Terutama tadi juga dari Kak Tommy juga sudah ada gambaran bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa menerapkan kok dari proses latihan kita, bersosialisasi kita, dan kita lebih peka terhadap aspek-aspek kehidupan sosial dan bermasyarakat. Masih bersama kita di Blabla Radio Space, dan pastinya kita masih akan ada tayangan-tayangan berikutnya di waktu-waktu mendatang. Masih bersama saya Ferry Flow, terima kasih sudah menyimak acara kita. Teman-teman yang sudah bergabung di studio, terima kasih. Sukses selalu, semoga pagelarannya nanti membuahkan hasil yang maksimal dan menginspirasi lovers dimanapun berada. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.